Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, terutama untuk masyarakat Kota Banjarmasin dan tentu juga insan perhubungan dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan berbincang banyak terkait dengan dunia transportasi di Kota Banjarmasin bersama orang nomor 1 di pemerintah Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin. Seperti apa nanti program-program yang telah diwujudkan oleh beliau melalui kebijakan yang telah dicanangkan, yang sudah dirasakan oleh masyarakat Kota Banjarmasin tentunya. Dan kita akan langsung sapa beliau, Wali Kota Banjarmasin, Haji Ibnu Sina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Wali? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, terima kasih banyak menyempatkan di salat kesibukan Pak Wali ya untuk menyampaikan informasi yang cukup menarik saya pikir untuk masyarakat Kota Banjarmasin. Nah Pak Wali, dalam misi pemerintah Kota Banjarmasin pada misi nomor 4 ini meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan, kemudian dengan program prioritas mengintegrasikan transportasi sungai dan transportasi darat yang inklusif agar dapat diakses oleh semua warga tanpa terkecuali. Kemudian Ditjen Perhubungan Darat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga memberikan kesempatan artinya untuk kota-kota besar termasuk Kota Banjarmasin di tahun 2021 tadi masuk untuk melaksanakan program by the service atau BTS. Nah, ini masuk dalam tentu salah satu program prioritas gitu Pak Wali ya di pemerintah Kota Banjarmasin untuk transportasi. Ini bisa dijelaskan seperti apa Pak Wali program prioritasnya? Ya, betul sekali bahwa peningkatan mutu dan kualitas perhubungan itu menjadi salah satu prioritas karena pada saat kita dinobatkan menjadi kota layak huni nomor 7 Indonesia tahun 2016-2017 oleh IAI, IAP itu, Ikatan Ahli Perencana. Salah satu item yang dianggap masyarakat masih kurang itu adalah angkutan moda transportasi. Nah, kalau yang lain puas-puas semua, religinya, aspek ekonominya, jasa, sektor perdagangan segala macam, Banjarmasin layak lah gitu ya. Tapi satu yang menjadi kritikan masyarakat saat itu, yaitu moda transportasi. Karena kita hanya punya angkot. Angkot yang ya hidup segan mati tak mau. Betul. Nah, jadi 2 tahun setelah itu kita memprogramkan selama 2 tahun perbaikan. 2017, 2018 hadirlah Trans Banjarmasin. Dan kemudian diintegrasikan dengan semua moda transportasi dari kementerian, kemudian juga dari masyarakat, sehingga pada saat kami merumuskan visi misi Banjarmasin Baiman dan lebih bermartabat atau Baiman Jilid 2, kami mencantumkan nomor 4 itu adalah bagaimana kita memperbaiki dan mengintegrasikan transportasi darat dan sungai. Ya, termasuk tadi yang layanan transportasi inklusif itu Pak ya, atau bisa diakses seluruh warga. Transportasi inklusif. Inklusif ini maksudnya adalah bahwa dia harus akses kepada semua warga kota, tidak terkecuali kelompok rentan, ya, teman-teman disabilitas, sehingga kemudian itu harus kita perhatikan. Nah, makanya kita kan punya angkot khusus untuk yang ceria, pelajar, dan juga untuk disabilitas. Nah, kemudian untuk integrasi sarana transportasi seperti 0 km. 0 km itu menjadi hub bagi transportasi sungai, transportasi darat. Di transportasi darat ini pun beberapa moda transportasi diintegrasikan. Contoh, ada BTS tadi yang disebutkan, by the service dari Kementerian Perhubungan. Kemudian ada bis Banjar Bakula, ya, yang menghubungkan Banjarmasin sebagai epicentrum kegiatan dan satu manajemen transportasi keseluruhan dengan 4 kabupaten kota, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Barito Kuala, Banjar Bakula namanya. Kemudian yang ketiga, Trans Banjarmasin sendiri, milik pemerintah kota sebagai feeder yang menyambut koridor utama dari BTS, Banjar Bakula, kemudian untuk masuk ke jalan-jalan di Kota Banjarmasin yang sekarang sudah dibuka menjadi 3 koridor, itu dibantu oleh Trans Banjarmasin. Nah, kemudian ada satu lagi bus bandara yang juga diintegrasikan di situ, sehingga 5 moda transportasi darat ini terintegrasi di 0 km
dan kemudian terintegrasi juga dengan sarana transportasi sungai yang mulai tahun ini sedang dibangun dermaganya, dan insya Allah mudah-mudahan 2023 angkutan sungai kita juga bisa ditata, dikelola dengan baik, karena angkutan sungai ini kan angkutan bebas macet. Ya. Ya kan, 3 pintu masuk kota, 2 diantaranya adalah di tepi sungai, Sungai Lulut, ya, yang macet tiap pagi dan sore. Iya. Nah, kalau misalnya lewat sungai kan bebas macet. Kemudian Handil Bakti, Alalak, jembatan Alalak, nah itu juga pintu masuk kota, dibelah oleh Sungai Alalak dan Sungai Awang, dan itu moda transportasi sungai yang sangat-sangat representatif kalau dikelola dengan baik untuk mengurangi kemacetan di pintu-pintu masuk kota. Yep. Jadi kami berharap di visi nyamannya, ya, nyamannya itu berarti warga itu merasa nyaman dengan transportasi. Menyentuh ke dunia transportasi Ya, itu dirasakan oleh masyarakat. Kita mulai dari sekarang juga, ya, mencontoh kota-kota besar lah, seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lainnya, yang sudah menggencarkan tentang moda transportasi massal. Jadi kalau misalnya dari Banjarbaru, Martapura ke Banjarmasin, ya itu tidak perlu pakai motor pribadi atau mobil pribadi, cukup naik angkutan umum, ya, yang sudah sangat layak, ber-AC, nyaman, ya kan, sampai ke titik 0 km, dari 0 km mau kemana aja bisa. Ya. Nah, sehingga kemudian itu sangat menghemat, ya, secara ekonomis, lebih murah, kemudian juga mengurangi kepadatan lalu lintas, dan juga meningkatkan keselamatan penumpang dalam berkendaraan lalu lintas. Saya kira visi misi Banjarmasin by Iman akan terwujud di situ kalau kemudian masyarakat lintas kabupaten kota ini bisa memanfaatkan moda transportasi umum yang layak, yang cepat juga, dan mudah-mudahan ke depan ini bisa ditingkatkan terus, karena kita bisa bayangkan ya, yang bus BTS itu kan setiap akhir pekan, terutama saya di Siring Menara Pandang itu, ya, terutama di 0 km itu penuh penumpangnya itu. Jadi orang mau ke Banjarmasin sekedar berwisata atau sekedar berjalan-jalan gitu, mau kemana, itu sangat layak gitu. Bahkan antri sepertinya. Makanya integrasinya harus kita perluas kawasan 0 km itu untuk integrasi hub antara transportasi sungai dan juga transportasi darat. Nah, Pak Wali, tadi disampaikan yang terakhir, ketika masyarakat di luar kota Banjarmasin, sebutlah tadi dari Banjarbaru, kemudian dari Kabupaten Banjar, termasuk juga Bertokala yang terpusat di 0 km. Nah, persiapan apa yang juga bisa dilakukan oleh pemerintah kota Banjarmasin untuk memaksimalkan potensi ini sebenarnya, Pak Wali? Memang setiap tahun kita ada peningkatan mutu layanan, terutama layanan transportasi. Apakah dengan menambah bus Trans Banjarmasin, kemudian meningkatkan kenyamanan di halte-halte, termasuk juga membuat suasana yang lebih nyaman dan lebih banyak menampung orang di halte-halte, terutama di hub 0 km. Dan insya Allah kita terus lakukan inovasi-inovasi juga untuk layanan transportasi ini, sehingga Banjarmasin juga memiliki sarana moda transportasi umum yang layak, ya, seperti kota-kota besar lainnya, terutama juga ke pusat-pusat perdagangan dan jasa, termasuk juga ke objek-objek pariwisata di kota Banjarmasin. Artinya tidak hanya dari sisi pariwisatanya saja, kemudian layanan transportasi, tapi juga tadi transportasi untuk barang dan jasa juga bisa terakomodir di sini. Iya, karena Banjarmasin sebagai kota dagang, kota jasa, ya. Misalnya Pasar Baras itu kan, dulu kan gimana Pasar Baras itu kan? Diangkut menggunakan perahu, naik ke Pasar Baras, naik ke truk, kan didistribusikan sampai ke hulu sungai, ke Kalteng. Nah, saat ini kan sudah enak, sudah nyaman. Pinggirnya sudah disiring yang bagus. Pasar Barasnya juga sudah representatif, milik swasta, milik pribadi, dikelola dengan baik. Itu contoh. Dermaganya diperbaiki. Bahkan kemarin waktu saya ke sana juga mereka minta tambah, Pak, minta buatkan dermaga yang nyaman supaya dari kelotok ini ngangkut berasnya lebih mudah. Ya kan, ketika surut ada tangga-tangga yang bisa tetap mereka gunakan. Nah, itu saya kira usulan bagus. Dan kemudian perlahan-lahan kualitas mutu moda transportasi ini, termasuk kenyamanan sarana pendukung lainnya, itu kita tingkatkan terus. Dan ini harus terintegrasi. Itu yang paling penting.
bagus dermaganya tapi tidak akses, tidak terintegrasi, ya siapa yang mau datang kan gitu. Tapi kalau misalnya orang naik di mana saja terintegrasi dengan sarana transportasi darat, ya itu pasti akan dimanfaatkan oleh masyarakat, baik masyarakat warga kota ataupun juga orang-orang yang datang berkunjung ke Banjarmasin. Baik Pak Wali, terakhir harapan Pian ini sebagai Wali Kota Banjarmasin, terutama mungkin juga himbauan untuk masyarakat Kota Banjarmasin dalam rangka transportasi yang terintegrasi ini. Seluruh warga kota Banjarmasin yang Allah cintai, mulai sekarang pemerintah kota mendengarkan aspirasi masyarakat supaya transportasi kita itu bisa lebih baik. Dan kami sedang menata sama-sama, dan ini kolaborasi pentahelik ini. Artinya antara pemerintah pun, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten berkolaborasi. Kemudian juga dunia usaha juga masuk melalui dana CSR, corporate. Kemudian akademisi yang memberikan kontribusi juga untuk studi-studi kelayakan, studi-studi kajian dan lain sebagainya, termasuk juga sumbangsih mereka untuk desain-desain halte, desain-desain rumah lanting, desain-desain dermaga, dan itu kan teman-teman dari perguruan tinggi, dan kemudian pemerintah daerah dan juga media massa. Jadi pentaheliknya ini bisa jalan sama-sama, dan mudah-mudahan juga agregatornya berupa lembaga pembiayaan, perbankan, lembaga keuangan, jasa keuangan, dan industri lainnya itu bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa mewujudkan sesegeranya ya Banjarmasin nang Baiman, barasih, wan nyaman, dan lebih bermartabat. Baik Pak Wali, terima kasih banyak di atas atas semua itu. Ya. Seluruh fasilitas yang dibangun harus itu kita jaga, harus dijaga, kita rawat. Dia agak susah biasanya, jangan gitu. sampai usil, ya kan? Jangan sampai ini besinya bagus, besinya diambil. Ini yang paling penting untuk masyarakat Kota Banjarmasin. Itu pentingnya saran kami itu ya, himbauan kepada masyarakat, kita jaga, kita pelihara hasil-hasil pembangunan. Untuk saling menjaga, begitu. Jangan sampai tangan-tangan gatal, tangan-tangan jahil ingin mengambil apakah yang sudah bagus-bagus ditata, didandani. Lampunya kah bagus sekali, atau ornamennya bagus sekali, tutup drainasenya yang bagus. Ya ini pasien Pak. Pasien, bukan pasien. Mau diambil. Masih itu ya. Berbahaya. Berbahaya. Baik, terima kasih Pak Wali atas waktunya. Biasanya Pak Wali ada berpantun begitu ya, tapi saya yang pantun punya Pak Wali. Di pinggir Sungai Kuin makan ketupat. Mantap. Iwaknya haruan pakai sambal terasi. Kota Banjarmasin akan semakin hebat dengan adanya transportasi yang terintegrasi. Itu pantun dari saya. Biasanya Pak Wali berpantun, tapi saya cari yang berpantun. Ya, silahkan. Baik. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Wali atas waktunya. Sehat selalu Pak Wali. Amin, amin. Terima kasih banyak. Semoga informasi yang disampaikan Pak Wali ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Banjarmasin utamanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian diskusi saya bersama Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Ibnu Sina terkait transportasi terintegrasi di Kota Banjarmasin. Semoga apa yang kami diskusikan tadi menambah wawasan bagi kita semua. Akhirnya saya atas nama kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.